Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Cian Ramadona Hasoltin Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Marsani, salah satu mahasiswa Ibu di kelas IF 301 untuk mata kuliah pemrograman PLSQL PJJ Informatika Universitas Sibarasia. Melalui video ini, izinkan saya untuk memaparkan presentasi proyek pemrograman PLSQL yang berjudul Perancangan dan Implementasi Database Sistem Informasi Manajemen Magang menggunakan PostgreSQL. Proyek ini adalah perancangan dan implementasi database untuk sistem informasi manajemen magang yang mana menangani proses dari pendaftaran universitas atau prodi, manajemen perusahaan, lowongan, proses pelamaran mahasiswa, kegiatan magang seperti logbook atau kehadiran, hingga penilaian akhir oleh dosen. Database dibangun menggunakan PostgreSQL dengan memanfaatkan fitur PLSQL, Procedural Language SQL, seperti triggers untuk audit trial dan validasi, serta storage procedures untuk logika bisnis. Proyek ini dibuat berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Berikut ini adalah peta jalan penelitian sistem informasi manajemen magang. Berdasarkan roadmap visual bisa dilihat evolusi sistem. Diagram menunjukkan evolusi dari sistem manual ke sistem database terintegrasi dengan PostgreSQL. Mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2017, tahun berikutnya sentralisasi data, di 2021 mulai arsitektur cloud dan API, selanjutnya otomatis dan workflow. Hingga di 2025 sampai 2026 ini, saya mencoba untuk memulai penelitian ini berupa database centric dengan PLSQL, yang berarti pendekatan pengembangan aplikasi yang menempatkan logika bisnis langsung ke dalam database menggunakan PLSQL, bukan di lapisan aplikasi eksternal. Dengan cara ini, database bukan hanya tempat menyimpan data, tapi juga pusat eksekusi aturan, prosedur, dan keamanan. Mengapa penelitian ini penting hingga dibuatnya proyek ini? Karena memiliki urgensi kebutuhan data terstruktur untuk akreditasi BAN PT, kemudian permintaan institusi untuk monitoring real time, kemudian kebutuhan transparansi untuk mahasiswa dan juga perusahaan, kemudian potensi integrasi dengan sistem akademik seperti konversi SKS misalnya. Manfaatnya, efisiensi administrasi hingga 60%, pengurangan pekerjaan manual hingga 40%, data konsisten dan akurat, laporan otomatis untuk akreditasi, template yang nantinya bisa digunakan institusi lain. Diagram ini menunjukkan alur penelitian dari analisis hingga dokumentasi. Dari analisis kebutuhan, ini sudah dilakukan. Desain konseptual, ini juga sudah dilakukan. Desain logis fisik, ini sudah dilakukan sebagian. Dan selanjutnya, melalui video ini, saya akan lakukan implementasi, data seeding, pengujian, dan optimasi, serta dokumentasi. Berikut ini rencana fase selanjutnya yang tadi sudah dijelaskan, fase implementasi PLSQL, kemudian data seeding, testing, dan dokumentasi. Adapun struktur database-nya, DDL atau Data Definition Language, skema database terdiri dari 13 tabel utama yang saling berelasi. Dari master data seperti tabel universitas, prodi, dosen, mahasiswa, perusahaan, dan mentor. Kemudian ada tabel berkaitan dengan proses magang seperti tabel lowongan, lamaran, dan magang. Kemudian berkaitan dengan monitoring dan evaluasi, ada tabel logbook, kehadiran, logbook review, dan penilaian. Dan juga ada tambahan yaitu tabel audit log sebagai tambahan untuk requirement sistem audit trial. Untuk struktur database dari kode DDL-nya bisa saya lihatkan di aplikasi DB Diagram. Baik, berikut ini adalah DDL atau Data Definition Language yang merupakan struktur database-nya berisi kode-kode untuk membuat tabel dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan saya menggunakan DB Diagram IO agar kode query atau SQL-nya itu bisa divisualisasikan dalam bentuk tabel yang saling berelasi. Ini kurang lebih seperti ini, tabel penilaian, logbook, prodi, dosen, dan lain-lainnya. Nah, kemudian
Berdasarkan DDL tadi sudah saya implementasikan dan dijalankan menjadi database fisik. Selanjutnya akan saya lakukan implementasi trigger, prosedur, dan data simple. Di sini saya akan menjalankan aplikasi pgadmin. Baik, aplikasi pgadmin sudah terbuka. Saya akan membuat database dari awal kembali. Di sini saya akan membuat database baru. Saya akan beri nama databasenya SM Magang atau Sistem Manajemen Magang. Lalu untuk databasenya saya akan jalankan DDL yang sudah disediakan. Saya akan copy paste ke dalam query di pgadmin. Dan karena database sudah di-create, jadi saya akan hapus perintah untuk create database. Lalu kita eksekusi. Oke, query berhasil dijalankan. Kita kembali cek ke skema, kita refresh. Tabelnya sudah masuk, dan untuk melihat struktur table serta relasinya kita bisa jalankan menu ERD for database. Di sini kita bisa lihat secara visual ERD dari database tersebut. Nah, berikut ini ERD dari database, dan kita bisa lihat masing-masing table itu saling berelasi. Saya kembali ke slide. Langkah selanjutnya kita akan lakukan implementasi trigger dan prosedur dan data sampel. Jadi ini masuk ke tahapan implementasi PL/SQL. Pertama kita akan jalankan query-query triggers. Pertama ada triggers log perubahan nilai. Ini untuk mencatat setiap perubahan insert, update, delete pada table penilaian ke dalam table audit. Jadi memenuhi kebutuhan transparansi dan riwayat perubahan data. Kemudian ada trigger validasi lowongan. Ini untuk mencegah mahasiswa melamar ke lowongan yang tanggal tutupnya sudah lewat. Kemudian ini ada trigger untuk auto status magang. Ini bisa secara otomatis mengubah status magang menjadi selesai jika tanggal selesai sudah terlewati. Dan ini juga untuk trigger prevent double active magang, merupakan validasi tambahan untuk mencegah double internship. Kita akan jalankan satu-satu. Saya sudah sediakan dokumentasi untuk triggersnya. Berikut ini adalah dokumentasi untuk triggers. Kita akan jalankan satu persatu. Pertama untuk audit trial, ini fitur berfungsi untuk transparansi akademik, mencatat siapa yang mengubah nilai dan kapan perubahan itu terjadi. Pertama kali kita akan create table audit terlebih dahulu. Dari query tools ini kita akan pastekan
perintah untuk create table audit. Kita eksekusi, berhasil. Kita coba cek tabelnya, harusnya sudah bertambah di daftar table. Refresh, audit log, oke, sudah berhasil. Untuk penjelasan detailnya ada di dokumentasi dan mungkin tidak saya jelaskan di video ini karena untuk menghemat durasi. Dan selanjutnya saya akan menjalankan fungsi trigger untuk audit penilaian. Di sini juga saya akan langsung jalankan, eksekusi, berhasil, dan kita akan jalankan fungsi yang lainnya atau trigger yang lainnya. Nanti baru kita akan cek satu persatu. Ini kita perlu, di sini fungsinya kita menggunakan waktu after, setelah, karena kita hanya ingin mencatat log jika ada dan hanya jika perubahan pada tabel penilaian berhasil dilakukan. Jika insert atau update gagal, misal karena error constraint, trigger ini tidak akan dijalankan sehingga log tidak akan tercatat, menghindari log sampah. Kita akan jalankan. Berhasil. Selanjutnya trigger untuk validasi lowongan. Ini untuk mencegah lamaran kadaluarsa. Trigger ini bertugas menjaga aturan bisnis bahwa mahasiswa dilarang melamar ke lowongan yang sudah tutup. Kita akan copy kode triggernya. Kita jalankan di query tools, eksekusi, berhasil. Nah, di sini kita harus menggunakan before, sebelum, karena ini adalah validasi pencegahan. Kita ingin mengecek sebelum data masuk ke hard disk. Jika validasi gagal, Postgre akan membatalkan perintah insert tersebut seluruhnya. Saya akan jalankan di query tools. Berhasil. Cara menggunakan trigger tersebut, ini contohnya, kita insert into lamaran. Jika error, berarti lowongan sudah tutup pada tanggal tertentu yang kita masukkan. Selanjutnya ini adalah trigger untuk otomatisasi status magang. Trigger ini berfungsi seperti robot yang otomatis menutup status magang mahasiswa jika waktunya sudah habis. Saya akan copy query trigger ini ke query tools. Paste, eksekusi, berhasil. Untuk menjalankan fungsi trigger tersebut, karena ini ingin modifikasi nilai atau new.status sebelum disimpan, jika kita menggunakan after, data sudah terlanjur tersimpan dengan status aktif dan kita harus melakukan query update lagi yang tidak efisien dan bisa menyebabkan infinite loop trigger. Dengan before, kita mengubah datanya di tengah jalan sebelum mendarat ke table. Kita akan eksekusi. Eksekusi, berhasil. Berikut ini adalah contoh skenario-nya. Admin mengupdate tanggal selesai magang menjadi masa lampau. Kita update magang, set tanggal di 2023 12/31 misalnya, yang mana magang ID-nya 50 dan statusnya aktif. Hasilnya, data tersimpan, tapi kolom status otomatis berubah menjadi selesai. Selanjutnya ini adalah pencegahan double internship, integrity check. Ini memastikan aturan akademik bahwa mahasiswa hanya boleh magang di satu tempat pada satu waktu. Saya akan copy query fungsi triggernya. Saya jalankan di query tools.
Eksekusi berhasil. Dan trigger tersebut untuk studi kasus misalnya mahasiswa Budi sedang magang di PTA, statusnya aktif. Admin mencoba menginput magang baru untuk Budi di PTB yang statusnya aktif. Trigger akan berjalan, query count menemukan satu data yaitu PTA. Karena v count lebih dari 0, maka akan throw error dan ada notifikasi mahasiswa ini sudah memiliki magang aktif. Maka input magang PTB dibatalkan. Jadi ini contoh untuk penggunaannya, insert into magang mahasiswa, perusahaan, status, dan hasilnya akan error karena mahasiswa tersebut sedang memiliki masa magang yang aktif. Fungsi trigger tersebut akan dijalankan baik. Sudah selesai proses insert kode-kode trigger. Sekarang kita coba cek trigger functionnya. Sudah ada 1, 2, 3, 4 sesuai dengan dokumentasi yang kita eksekusi kode-kode tersebut. Saya kembali ke slide. Berikut ini implementasi PLSQL untuk storage prosedur dan function. Ini untuk logika bisnis. Ada beberapa prosedur seperti daftar magang, yaitu untuk menangani proses pelamaran dengan validasi NIM. Kemudian prosedur input penilaian, ini mencatat nilai secara transaksional untuk insert update logic. Kemudian ada fungsi hitung nilai akhir yang mana berfungsi untuk mengkonversi skor numerik ke huruf mutu A sampai E. Kemudian status kehadiran, fungsi table value yang mengembalikan rekapitulasi kehadiran per magang. Kemudian approve logbook weekly, ini approval mingguan logbook oleh mentor. Kemudian ada tambahan lowongan, ini helper untuk menambah lowongan dengan pencarian ID perusahaan otomatis by email. Dan sekalian juga saya akan eksekusi untuk membuat view. Ini adalah view logbook review dosen yang mana berfungsi untuk menampilkan status review logbook yang sudah diterima untuk keperluan monitoring dosen. Kemudian ada view statistik magang prodi. Ini adalah statistik jumlah mahasiswa, lamaran, dan magang aktif per prodi. Pertama saya akan eksekusi prosedural dan sudah saya sediakan juga dokumentasinya. Baik, berikut ini dokumentasi untuk prosedur function dari project ini. Pertama ada prosedur daftar magang. Prosedur ini menangani proses pendaftaran mahasiswa ke lowongan magang. Saya akan copy kode prosedurnya. Saya jalankan di query tools, eksekusi, berhasil. Contoh penggunaannya, untuk menggunakan fungsi tersebut kita panggil menggunakan call, nama fungsinya, kemudian kita masukkan NIM-nya serta lowongan ID. Kita lanjutkan untuk membuat fungsi hitung nilai akhir. Ini fungsi sederhana untuk konversi nilai angka ke huruf. Manfaatnya menjaga konsistensi standar penilaian di seluruh sistem. Saya copy, paste di query tools, kita eksekusi dan berhasil. Ini contoh penggunaannya, kita menggunakan select nama fungsinya, kemudian kita masukkan
angkanya, sehingga nanti akan keluar outputnya menjadi huruf, nilai berupa huruf. Yang ketiga ini adalah prosedur untuk input penilaian, merupakan untuk menangani input nilai dengan logika update if exist. Saya akan copy kode prosedur. Fungsinya ini untuk insert nilai baru atau update jika sudah ada. Manfaatnya untuk mencegah error duplicate key yang menyederhanakan logika aplikasi satu endpoint untuk create dan edit. Cara penggunaannya, call nama fungsinya, kita masukkan parameter-parameternya. Saya akan paste kode tersebut di query tools, eksekusi, berhasil. Kita lanjutkan ke fungsi yang keempat, yaitu status kehadiran. Ini untuk mengembalikan tabel statistik kehadiran. Copy. Manfaat dari fungsi ini adalah untuk menyediakan data siap saji untuk dashboard monitoring. Cara penggunaannya cukup select from nama fungsinya. Saya akan jalankan prosedur tersebut ke query tools, kita eksekusi dan berhasil. Yang kelima, ini adalah prosedur helper untuk input data lowongan. Saya copy kodenya. Prosedur ini manfaatnya untuk mempercepat proses input data oleh admin perusahaan. Saya paste ke query tools, kita eksekusi dan berhasil. Prosedur yang kelima tadi, cara menggunakannya seperti ini, call SP tambahan lowongan, kemudian kita masukkan data-data parameternya. Dan yang keenam ini adalah prosedur untuk approval logbook weekly, untuk persetujuan logbook mingguan, bulk approval. Kita copy kode prosedurnya. Manfaat dari prosedur ini untuk menyetujui logbook dalam rentang 1 minggu sekaligus. Manfaatnya efisiensi waktu mentor dalam melakukan review kegiatan mahasiswa. Kita paste ke query tools, eksekusi dan berhasil. Baik, demikian proses implementasi prosedur yang ada di program ini. Berikutnya saya akan implementasi view reporting. Untuk view logbook review dosen itu sudah tercreate ketika kita menjalankan DDL. Ini tadi ketika kita menjalankan DDL itu di bawah ada create untuk view logbook review dosen. Sementara untuk view statistik magang prodi akan saya eksekusi kodenya. Paste. Oke, berhasil. Oke, sekarang sudah ada 2 view. Saya kembali ke slide. Tahapan berikutnya adalah pengujian atau testing. Kita akan menggunakan datasheet atau data dummy yang telah disediakan di file .sql. Ini mencakup data realistis agar dapat dilihat untuk keperluan performance testing. Kira-kira datanya itu ada 10 universitas dan 5 prodi, 20 dosen dan 500 lebih mahasiswa. Kemudian ada 20 perusahaan, 20 mentor dan 60 lowongan. Kemudian juga ada ribuan transaksi dummy untuk lamaran, 200-an magang aktif atau selesai, kemudian 5.000-an logbook atau kehadiran. Functional testingnya, data transaksi ini ada di lowongan, lamaran, penilaian logbook, di generate menggunakan storage prosedur, menggunakan call, bukan insert manual. Ini memvalidasi bahwa logic prosedur dan trigger seperti audit log dan validasi itu bisa berjalan otomatis dan sukses saat data dummy dibuat. Skenario-nya simulasi full cycle dari pendaftaran hingga penilaian dengan volume data masif.
Jadi di sini saya sudah sediakan file seeder untuk SQL-nya. Kita coba lihat. Berikut ini adalah query-query untuk insert ke table-table yang sudah kita sediakan. Berikut juga untuk menjalankan fungsi-fungsi trigger dan juga prosedur yang sudah kita buat. Ada beberapa proses untuk insertnya itu kita menggunakan pemanggilan call prosedur. Kemudian ini untuk tambah lowongan dan lain-lainnya. Dengan demikian kita bisa mengecek apakah prosedur yang kita buat itu sudah bisa berjalan atau tidak. Saya akan langsung eksekusi kode ini ke query tools. Saya akan jalankan di sini. Kita klik. Ini notifikasi, ini log lamaran berhasil dikirim. Query berhasil dengan 4 second dan 534 milisecond dan statusnya hijau. Artinya proses query tersebut berjalan dengan baik. Kita lihat status akhirnya. Query sukses, sudah dieksekusi semuanya. Kita coba lihat statusnya di sini. Kita akan coba eksekusi berulang kali untuk melihat performanya. Eksekusi lagi. Status returnnya kotak hijau dan ini artinya tidak ada masalah dengan performance-nya masih bagus. Nah, sekarang kita bisa lihat tadi ada lonjakan ketika kita mengeksekusi query-nya. Di sini kita bisa lihat ada insert 12K, 12.000. Ini ada fetching data 8.000 lebih. Kita coba insert kembali. Kita bisa melakukan berkali-kali insert karena di atas saya sudah buat truncate table. Jadi data sebelum di insert ulang itu dihapus dulu, dikosongkan dulu, baru di insert ulang dan seperti itu. Jadi saya bisa eksekusi berulang kali untuk mengecek apakah prosedur trigger dan table-table yang kita sediakan itu sudah berjalan baik. Dan dengan ini kita juga bisa melihat performa dari database yang kita bangun. Oke, ini kalau kita eksekusi berulang kali, kita bisa melihat lonjakan-lonjakan dari grafiknya. Dan setiap kali kita eksekusi, statusnya notifikasi suksesnya itu hijau, itu artinya berjalan baik. Kemudian kita akan coba lihat view. Kalau kita lihat dari data-data yang tersimpan terlebih dahulu, kita lihat dari table. Di sini kita lihat data mahasiswa. Klik kanan, view all table, all data. Oke, ini data-data mahasiswa daminya. Ada 500 record. Kemudian kita coba lihat untuk data logbook, data dummy logbook, view all rows. Ada 400-an row. Kemudian kita lihat data-data yang lain seperti logbook. Di sini ada 5.000 row dan setiap kali kita eksekusi kotak status resultnya itu kotaknya hijau, ini artinya berjalan, performanya bagus. Dan kita coba jalankan view-nya. View untuk statistik magang. Melalui view ini kita bisa lihat statistiknya untuk prodi tertentu, itu total mahasiswanya berapa, total lamaran berapa, magang yang aktifnya berapa.
Kemudian kalau view review dosen, oke, kita bisa lihat di sini ada 400-an record. Oke, dengan demikian kita bisa lihat kembali ke performa dari database yang kita bangun. Performanya menunjukkan database yang kita bangun berjalan baik. Baik, analisa performance ketika kita menjalankan query insert data dummy yang secara otomatis itu akan menjalankan fungsi trigger dan juga prosedur. Itu kita bisa lihat tadi di dashboard dari database yang kita buat. Di sini saya juga sudah menyediakan dokumentasi untuk analisis performa di PG Admin. Di dokumentasi ini menjelaskan cara memantau dan menganalisa performa database, khususnya saat menjalankan script yang ada di file seeder.sql tadi, yang otomatis akan menjalankan prosedur dan triggersnya. Pertama, tadi kita sudah lihat di monitoring real time-nya di aplikasi PG Admin di dashboard-nya. Kita perhatikan di grafik transaction dan tuples. Kalau transaction ini akan melonjak tinggi saat script insert dijalankan. Ini menunjukkan throughput database. Kemudian kalau tuples in atau out itu menunjukkan jumlah baris data yang dibaca atau fetch versus ditulis insert atau update. Transaction sama tuples, kita coba lihat transaction sama tuples in dan tuples out. Kemudian untuk performa kita juga bisa mengukur total eksekusi script, yaitu kita buka query tools, kita jalankan, kita eksekusi dan kita refresh, nanti muncul tab pesan di bawah total query runtime sekian-sekian. Itu kita bisa melihat waktu yang dibutuhkan untuk menggenerate seluruh data. Tadi kita sudah contohkan, di sini saya coba ulang kembali. Kita jalankan query-nya, query untuk insert data dummy, kita execute atau F5. Nah, di kotak sebelah kanan ini nanti ada notifikasi jika selesai diproses, query return di 4 seconds 500 milliseconds. Itu artinya masih sangat cepat ya proses untuk insert ke database-nya. Baik, lanjut ke capaian implementasi PLSQL. Tadi skema database-nya sudah tercapai semuanya, trigger prosedur sudah tercapai juga, data sampel sudah tercapai. Baik, dari apa yang sudah dipaparkan mulai dari latar belakang hingga masuk ke perancangan, berikut ini saya perlihatkan kembali dalam tabel indikator keberhasilan sebagaimana tertera dari jumlah tabel, constraint, trigger, stored prosedur. Ini tadi sudah kita buat semuanya, view, dan kita juga sudah tambahkan data samples-nya. Kita sudah tes, jalankan, dan kita cek juga sekilas untuk query performance-nya. Dan berikut tadi juga saya sudah perlihatkan dokumentasi dari triggers, dari prosedur, dan juga cek performance sudah disediakan. Akhirnya sudah di penghujung slide. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian pemaparan dari presentasi final project yang telah saya kerjakan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Ibu. Terima kasih atas ilmu serta bimbingan yang telah diberikan selama pembelajaran. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.